Ya, pemirsa, kita awali informasi dari TV Parlemen malam hari ini mengenai dua rancangan peraturan daerah Ranperda Prakarsa diusulkan DPRD Kota Makassar untuk menjadi produk hukum daerah. Kedua ranperda itu yakni ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah. Dua rancangan peraturan daerah inisiasi DPRD Kota Makassar diajukan menjadi produk hukum masing-masing ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain itu, ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah juga dijadikan DPRD untuk menjadi produk hukum. Kedua ranperda inisiasi ini mulai disidangkan dalam rapat paripurna pada Rabu 15 Januari lalu dan akan terus dibahas hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Khusus untuk masa sidang kedua dengan agenda paripurna, pembacaan pandangan wali kota terhadap dua rancangan peraturan daerah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo. Paripurna masa sidang kedua untuk dua ranperda ini dihadiri sebanyak 36 dari total 49 orang anggota dewan dari 9 fraksi partai politik. Paripurna masa sidang kedua ini juga dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemkot Makassar. Pandangan eksekutif terhadap usulan kedua ranperda Prakarsa DPRD ini dibacakan langsung oleh PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib di depan para anggota dewan dan tamu hadirin. Mardianto Hamid, Selebes TV. Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo, pemirsa, menganggap penting adanya satu regulasi yang khusus mengatur mekanisme penyusunan produk hukum daerah sehingga dalam pembuatan produk hukum tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga, terutama antara eksekutif dan juga legislatif. Terhadap pendapat Wali Kota Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Makassar menginisiasi adanya satu regulasi tersendiri yang mengatur soal mekanisme penyusunan produk hukum daerah. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo, mengatakan tidak adanya regulasi khusus tentang mekanisme penyusunan produk hukum daerah menyebabkan kerap terjadinya tumpang tindih aturan karena tak memiliki payung hukum saat proses pembahasan. Menurut Lalo, beberapa regulasi seperti perwali kerap menimbulkan perbedaan tafsiran dalam pelaksanaannya antara eksekutif dan legislatif lantaran tidak dikonsultasikan bersama dewan sebelum perwali tersebut diundangkan. Meskipun secara regulasi kewenangan pembuatan perwali sepenuhnya berada di tingkat eksekutif. Ya, terkait dengan misalkan pembahasan anggaran misalkan. Ya, pembahasan anggaran APBD. Kadang-kadang kami beda tafsir dengan pihak eksekutif. Ini yang kita coba cocokkan supaya bisa kita ada satu kesepahaman. Ya. Yang kedua, seringkali banyak perwali yang dikeluarkan oleh wali kota, sekalipun itu menjadi wewenang dia, tapi kadang-kadang perwali itu harusnya mengatur rakyat banyak orang, harusnya kan melibatkan DPR, ya kan? Atau teknis, pedoman teknis dari perda. Tapi selama ini kadang ada perwali yang tidak dikonsultasikan ke DPR lalu diundangkan. Nah, ini semua yang kita mau perbaiki, yang kita mau benahi supaya semua kita satu kesepahaman terhadap sebuah misalkan proses pembahasan APBD, terhadap sebuah perencanaan kerja misalkan. Ini yang kita minta, makanya teman-teman berinisiasi membuat ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah. Lalu menambahkan, dalam membuat satu produk hukum, hendaknya eksekutif melibatkan legislatif sehingga potensi bias dari produk hukum tersebut bisa diminimalisir. Mardianto Hamid, Dian Cahyadi, Selebes TV. Sementara itu, penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib menyambut baik ranperda penyusunan produk hukum yang diinisiasi oleh DPRD Makassar. Menurut Iqbal, ranperda tersebut penting dalam menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Selain ranperda pencegahan kawasan dan permukiman kumuh, DPRD Kota Makassar juga menginisiasi ranperda penyusunan produk hukum pada awal tahun ini. Ranperda inisiasi ini kemudian mendapat sambutan positif dari penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib. Iqbal menyebut ranperda tersebut penting guna menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. PJ Wali Kota juga menilai kehadiran perda penyusunan produk hukum daerah ini lebih mengarah pada mekanisme penyusunan program yang lebih tertib dan terarah sesuai aturan terbaru.
Ramperda penyusunan produk hukum lebih mengarah kepada bagaimana mekanisme yang kita lakukan dalam penyusunan produk program supaya kita lebih tertib, lebih teratur sesuai dengan aturan yang terbaru yang ada. Dari sifatnya sebenarnya lebih mutatis mutandis dengan Permendagri yang ada. Gitu. Iqbal menambahkan kehadiran perda penyusunan produk hukum ini bersifat penting atau mutandis dengan Permendagri yang ada, sebagaimana keinginan Presiden agar ada penyederhanaan aturan. Mardianto Lahamid, Dian Cahyadi, Celebes TV. Selain Ranperda Pemukiman Kumuh, pemirsa DPRD Makassar juga menginisiasi Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah, di mana Ranperda tersebut nantinya akan menjadi acuan dan patokan mekanisme bagi DPRD dalam menyusun suatu produk hukum daerah jika sudah resmi diundangkan. 2. Ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah. Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Produk Hukum Daerah kini tengah digodok di DPRD Makassar. Paripurna Dewan masa sidang pertama pada 15 Januari lalu menghasilkan keputusan tentang formasi susunan panitia khusus untuk Ranperda ini. Formasi struktur pansus terdiri atas koordinator oleh Rudianto Lalo dari Partai Nasdem, sementara wakil koordinator dijabat oleh Andi Suhada dari PDIP dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid dari fraksi Golkar. Sedangkan Ketua Pansus diisi oleh Ari Asyari dari fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua Pansus dijabat politisi Gerindra Kasrudi, dan Sekretaris Pansus oleh Anton Paul Goni dari fraksi Partai PDIP. Ranperda ini nantinya akan menjadi acuan dan patokan mekanisme bagi DPRD dalam menyusun suatu produk hukum daerah jika telah resmi diundangkan sebagai produk hukum. Saat ini, tahapan Ranperda ini tengah memasuki tahap pembahasan Pansus. Mardianto Lahamid, Dian Cahyadi, Celebes TV. Fraksi Partai Gerindra selama ini sangat konsen, itulah sia-sia belaka. Sementara itu pemirsa, Ketua Panitia Khusus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah, Ari Asyari Ilham, menargetkan pembahasan Ranperda ini menjadi produk hukum daerah dan diperkirakan akan rampung 4 bulan ke depan sejak paripurna masa sidang pertama pada 15 Januari lalu. Seperti kita ketahui bersama bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diinisiasi DPRD Makassar pada paripurna awal tahun ini merupakan ranperda lanjutan dari masa bakti anggota Dewan periode 2014-2019. Ketua Panitia Khusus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah, Ari Asyari Ilham, mengatakan ranperda ini akan kembali diulas draft inisiasinya untuk menarik kesimpulan awal terhadap pasal-pasal yang akan diprioritaskan. Ketua fraksi Partai Nasdem Kota Makassar ini mengatakan pihaknya bersama tim pansus lainnya optimis pembahasan ranperda ini menjadi sebuah perda tidak akan memakan waktu yang lama. Pasalnya, draft inisiasinya sudah ada dan tinggal menelaah ulang. Jadi sebenarnya usulan ini sudah diusulkan dari periode lalu, ini sebenarnya lanjutan. Sebenarnya kita lebih mengacu kepada perda-perda apa saja yang kita mau kupas di sini kembali terkait apa rencana perda-perda yang perlu kita buat kembali untuk terkait peraturan-peraturan perda yang penting untuk kita lakukan di Kota Makassar. Ari menambahkan secara prinsipil ranperda ini diinisiasi DPRD guna menginventarisasi aturan-aturan yang ada saat ini, sehingga ke depan tak ada lagi aturan yang tumpang tindih. Ia menargetkan pembahasan ranperda ini menjadi perda, diperkirakan tidak lebih dari 4 bulan lamanya. Mardianto Lahamid, Dian Cahyadi, Celebes TV. Salah satu rancangan peraturan daerah yang menjadi fokus anggota DPRD Kota Makassar untuk dibahas yakni Ranperda Produk Hukum Daerah. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah, Kasrudi, menilai Ranperda ini untuk mengatur semua regulasi yang ada di Kota Makassar. Kota Makassar terhadap pendapat Wali Kota Makassar atas Ranperda tentang 1. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap DPRD Kota Makassar saat ini fokus dalam pembahasan ranperda, salah satunya Ranperda Produk Hukum Daerah. Ranperda tersebut pun mendapat penjelasan dari Wakil Ketua Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah, Kasrudi. Menurutnya, ranperda ini sangat penting untuk mengatur semua produk hukum yang ada di Kota Makassar. Bahkan termasuk peraturan wali kota juga akan diatur dalam ranperda produk hukum ini. Masalah produk hukum ini untuk
di Kota Makassar sangat penting karena ini mengatur tentang produk-produk hukum yang ada nanti di Kota Makassar, termasuk Perwali itu sudah harus masuk di program produk hukum ini, Perda Produk Hukum. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan ranperda produk hukum daerah yang digagas pihak DPR tersebut didasari oleh undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ranperda itu disusun dengan dilakukan penambahan terhadap aturan yang sudah ada. Yahya Aditya, Selebes TV. Pemirsa, ranperda produk hukum daerah juga mendapat tanggapan dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Kota Makassar Yeni Rahman yang menurutnya ranperda ini akan menjadi regulasi untuk mengatur kepastian hukum masyarakat. Anggota fraksi PKS DPRD Makassar Yeni Rahman menyampaikan tanggapannya terkait dengan ranperda produk hukum daerah. Meskipun Yeni mengaku belum melihat draft dari ranperda tersebut. Yeni menjelaskan, yang pasti dirinya berharap ranperda ini bisa memberikan keuntungan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tengah menghadapi kasus hukum. Apalagi untuk mendapatkan pembelaan tidak sedikit biaya yang harus digelontorkan. Kita berharap dengan adanya aturan mengikat, semua pihak merasa bertanggung jawab. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Kita berharap bahwa banyak pihak ya yang bisa terlibat di dalamnya. Karena kita juga menganggap bahwa semua masyarakat itu punya hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan atau kehidupan yang layak. Legislator incumbent ini berharap agar tim Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah mengcover persoalan hukum terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yahya Aditya, Selebes TV. Ya, bisa kehadiran dua ranperda tersebut juga mendapat tanggapan dari anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni. Menurutnya kedua ranperda itu akan menjadi payung hukum terhadap regulasi yang ada di Kota Makassar. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP DPRD Makassar, Anton Paul Goni, menurutnya khusus untuk ranperda penyusunan produk hukum daerah akan menjadi payung hukum terhadap semua regulasi yang ada di Kota Makassar. Sementara untuk ranperda perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dianggap akan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat di tingkat bawah yang cukup krusial. Tidak hanya memberikan solusi terhadap pemukiman yang layak, ranperda itu juga akan mengatasi berbagai persoalan lainnya, seperti peredaran narkotika, angka putus sekolah, dan juga persoalan lingkungan. Kalau untuk produk hukum itu kan merupakan payung dari segala kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu pasti sangat penting untuk segera dibuatkan peraturan daerah karena semua harus bertitik tolak dari hukum ya. Terus mengenai rumah kumuh memang itu sangat diperlukan sebab selama ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan, salah satunya pembedahan rumah itu tidak berjalan dengan baik, sehingga dengan adanya perda mengenai itu, ya itu kan pemerintah kota bisa segera memberikan anggaran atau biaya karena selama ini yang ada dari pusat. Anton berharap kedua regulasi ini bisa segera dirampungkan untuk direalisasikan, terutama terkait ranperda perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Makassar agar tingkat kesejahteraan masyarakat bisa segera dirasakan. Yahya Aditya, Selebes TV. Ya, biasa DPRD Kota Makassar tengah membahas dua rancangan peraturan daerah ranperda, yakni terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah. Sejumlah anggota DPRD Makassar pun mengapresiasi hadirnya kedua ranperda tersebut. Kota Makassar terhadap pendapat Wali Kota Makassar atas ranperda tentang dua ranperda inisiatif DPRD Makassar saat ini dalam proses pembahasan. Kedua ranperda itu yakni terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta ranperda tentang penyusunan produk hukum daerah.
Sejumlah anggota DPRD Makassar menyampaikan apresiasinya terhadap kedua ranperda itu, seperti halnya yang disampaikan Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur Abdi Asmara, menilai ranperda ini sangat penting untuk segera direalisasikan menjadi peraturan daerah. Khusus untuk ranperda perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, nantinya akan mengatur penataan lingkungan masyarakat Kota Makassar yang lebih layak. Untuk perda ini, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran dalam penataan pemukiman masyarakat. Ya, saya kira memang perda terkait dengan rumah kumuh ini sangat diperlukan karena pemerintah kota belum punya aturan terkait dengan itu. Makanya kami di DPR mengusulkan itu adalah merupakan perda inisiatif yang harus secepatnya selesai. Nah, kami berharap nantinya setelah ada selesai ranperda ini dan sudah menjadi perda, ini menjadi kebutuhan masyarakat Kota Makassar, khususnya kawasan-kawasan kumuh. Dengan adanya perda nanti ini, artinya kita punya peraturan yang akan menata. Dan tentunya pemerintah kota punya data terkait dengan di mana sih sebenarnya kawasan-kawasan kumuh yang perlu ditata. Selain itu, anggota fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan para penyusun ranperda perumahan kumuh dan pemukiman kumuh ini juga harus memiliki data real terkait jumlah pemukiman kumuh yang ada di Kota Makassar. Sehingga setelah ranperda ini diterapkan, pemerintah Kota Makassar bersama DPRD bisa memiliki basis data terkait peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Yahya Aditya, Celebes TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di TV Parlemen untuk hari ini. Pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tirza Ivana pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.